Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, itu lagi di Bapak, berkurban ini sebagai salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat besar yang telah diberikan Allah dan sedang diberikan kepada kita, juga nanti akan diberikan berikutnya. Jadi kok lapang rasa kiawa, mari kita berkurban tahun ini, Pak Ibu. Pahalanya capek diterima Allah. Bagaimana Nabi mengabarkan? Ketika kurban itu disembelih, leher hewan kurban itu pun apa? Keluar darahnya, belum lagi sampai darah itu menetes ke bumi, pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah. Dengan catatan, korban ikhlaskan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang subuh yang penuh berkah ini, walaupun hari hujan ya Pak Ibu, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari dunia sampai nanti ke akhirat kelak. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kajian kita adalah Al-Quran surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat, walaupun ada ayat surat lain yang 3 ayat, Ibu dan Bapak, tapi surat Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek, surat favorit bagi awak bersama Bapak Ibu. Kau ya kadang-kadang acuk baca, mungkin dalam salat awak. Bagi yang mungkin hafalannya masih sedikit Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak, walaupun dia termasuk ayat yang atau surat yang pendek, maknanya sungguh amat dalam. Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar ini sungguh luar biasa. Mencakup urusan dunia sampai nanti akhirat. Apalagi sekarang Ibu Bapak, ayat ini perlu kita bahas karena di musim haji atau ibadah kurban. Jadi nanti kita kaitkan dengan ibadah kurban. Mari Ibu dan Bapak, kita coba lihat
makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ini. Kan lai dapet sadu dewa ya Pak Ibu? Hafal dewa ya Mak ya? Sering yang pendek kan? Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sabana singkatnya Pak Ibu. Pertama dulu, ayat pertama. Inna sesungguhnya kami. Jadi Allah memakai kata kami sebagai lambang atau memperlihatkan kemuliaan. Jangan salah paham lebih kok kami di situ kok. Allah lebih dari cie ya Pak Ibu. Karena kami itu kan lebih satu, bukan itu maksudnya. Tapi ini ayat bahasanya dalam makna melambangkan keagungan, kemuliaan. Jadi Allah memakai kata kami. Inna sesungguhnya kami kata Allah. A'tainaka kami telah a'taina memberikan kepada engkau Muhammad, berarti kami Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini banyak maknanya Ibu dan Bapak menurut kajian para ulama. Yang sering Bapak pahami, Al-Kautsar itu diantaranya adalah nikmat yang banyak. Tapi mana lain Al-Kautsar nanti telaga di surga, telaga nanti di akhirat yang bisa diminum oleh para kaum muslimin, para sahabat Rasul, termasuk namanya bahasanya ikhwani. Orang yang mencintai Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Nah, gitulah itu Pak. Jadi ikhwani itu nanti yang akan bisa nanti mendapatkan, bisa nanti minum telaga Kautsar. Sekali minum tidak akan haus-haus selamanya. Itulah hebatnya. Ini disediakan oleh orang-orang yang mencintai Rasul, tapi dia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul, tapi dia cinta pada Rasul. Ini nanti yang akan diberikan kepada kita. Jadi maknya nikmat lain juga dipahami, nikmat kenabian, nikmat kebesaran Al-Quran, dan juga nikmat lain. Nah, maka ada satu Ibu Napa, nah dalam kajiannya ada 5 macam nikmat yang diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Sampai di dunia, 1 di akhirat. Nah, kelebihan Nabi kita Ibu Napa. Nah, jadi ada 5 kenikmatan yang diberikan khusus kepada Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Nah, itu nanti Ibu catat sebagai pemahaman bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad. Nah, sampai di dunia dan 1 di akhirat. Yang pertama, nikmat kemudahan dalam berjihad. Nah, bagaimana maksudnya? Allah memberikan rasa takut kepada hati musuh kafir Quraisy itu sekitar 1 bulan sebelum dilaksanakan jihad atau perang. Jadi sebulan menjelang perang itu apa? Allah sudah berikan rasa takut di hati musuh-musuh Rasul itu. Jadi alum perang lema lah dia rasa takut ke musuh itu hanya kepada Nabi. Tidak ada diberikan kepada umat sebelumnya. Sebab namanya jihad itu apa? Kalau musuhlah takut, Rasul takut itu nanti akan mudah dikalahkan. Ini yang diberikan khusus kepada Rasul, kemudahan dalam berjihad, dalam bentuk Allah berikan, Allah buat takut perasaan hati musuh-musuh orang-orang kafir Quraisy itu sebelum perang dimulai. Itu 1 Ibu. Nah, yang kedua, apa lagi kemuliaan yang diberikan atau kenikmatan yang diberikan pada Rasul? Seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat sujud menyembah Allah dan juga tempat untuk digunakan bertayamum.
Kaum muslimin Bapak, ini kemudahan dalam beribadah. Seluruh bumi, tanah-tanah di bumi kau Ibu Bapak, boleh sembahyang, dibenarkan beribadah salat. Ibu ndak ada mungkin di masjid, pai ka ladang, ka sawah, salat bisa di sini di bumi. Pai ka tangai, boleh dibantunya salat. Jadi seluruh bumi ini diberikan kemudahan kepada umat Rasul Muhammad boleh beribadah. Termasuk bisa digunakan untuk bertayamum ketika tidak ada air. Nah, tidak ada air, bisa bertayamum di ladang ya mak. Boleh di hoto bertayamum, boleh di kapal, di mana-mana di seluruh bumi ini diberikan kemudahan untuk bisa bertayamum mengganti air. Itu syariat. Tidak ada mak sebelumnya. Itulah kemudahan diberikan kenikmatan besar kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah, yang ketiga, dihalalkan bagi Rasul harta rampasan perang dan boleh dibagi-bagi. Nah, kalau zaman dulu sebelum Rasul buat apa? Kalau ada perang tuh, harta rampasan perang tuh dibakar, dimusnahkan. Tapi Nabi dan Muhammad SAW diberikan kenikmatan boleh harta rampasan perang itu halal dimakan Rasul dan sahabatnya dan boleh dibagi-bagi. Harta rampasan perang. Itu yang ketiga di dunia. Yang keempat, Rasul Muhammad Nabi kita itu diutus untuk seluruh alam, seluruh umat. Tidak hanya khusus kepada umatnya sendiri, tapi seluruh sampai nanti akhirat. Juga seluruh umat-umat yang lain. Selamanya rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alamnya, kenikmatan diberikan Allah. Yang terakhir yang kelima, itu di akhirat nanti. Nabi Muhammad diberikan nanti syafaat yang bisa juga diberikan nanti di akhirat kepada para umatnya. Jadi nanti Nabi bisa memberi syafaat nanti kepada umatnya untuk dimudahkan nanti bisa masuk surga nanti. Itu kenikmatan diberikan kepada Rasulullah. Di inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Nah, lalu apa pesannya? Fasalli li rabbika wanhar. Di samping kepada Nabi Muhammad juga Ibu dan Bapak, termasuklah kepada kita ini juga sudah diberikan nikmat yang amat banyak yang tidak akan bisa wak hitung. Termasuk kini aja Pak, nikmat bisa duduk menengah ceramah kok dihitung cie-cie ya Pak Panji, tidak bisa dari mana itu? Kenikmatan mata bisa masih melihat ya Pak Ibu, talingu masih bisa mendengar, Ibu Bapak masih bisa duduk dengan baik, masih bisa baca itu, masih bisa hati memahami kebenaran, masih kuat berjalan tadi dari rumah kamu sanji ya Ibu, dan semuanya itu nikmat yang amat besar. Lalu pesannya Ibu dan Bapak, karena nikmatlah banyak diberikan kepada kita itu yang tidak bisa dihitung itu, karena kata Allah juga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah itu tidak bisa wak hitung doh. Ya Pak Ibu, tidak bisa dihitung karena banyaknya itu. Maka apa pesannya? Bersyukurlah. Dengan bagaimana caranya? Fasalli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu. Nah, jadi kau pesan buat. Karena nikmat banyak diberikan kepada Rasul dan kita umatnya ini, maka salatlah. Jangan tinggal sembahyang. Yang pertama yang wajib 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kita masih terjaga bisa mendirikan salat. Ini bisa subuh nih Ibu dan Bapak, nikmat yang luar biasa. Kenapa Ibu Bapak masih kuat subuh ke masjid? Masih kuat hati awak nih awak kamu saji walaupun hujan, walaupun jauh rumah awak, kita ikhlas dan masih kuat hati ini untuk tergerak ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa, alhamdulillah.
Banyak kawan-kawan awak ibu dan bapak badannya lebih kuat-kuat dari kita, lebih gadang-gadang badannya, tapi barek kamu saji. Nah, kalau pergi jauh-jauhnya menyampaikan hobinya berapa macam-macam hobi, jauh tampaknya talok dehnya. Tapi mendengar azan untuk datang ke masjid, barek. Maka bersyukur ibu dan bapak, kita masih diberikan nikmat. Jagalah salat kita itu, terutama yang wajib ini ibu dan bapak, jaga salat kita, perbaiki terus kualitasnya ibu dan bapak. Nah, jangan cukup ilmu yang ada kau tali wak baraja kita ibu dan bapak. Tanyalah apakah salat yang wak karajon kolah betul-betul batu atau enggak. Itu tanda syukur. Pertama batu ada segi jumlahnya 5 kali alhamdulillah. Nah, kemudian batu atau lebih mulia dari awal waktu. Apakah taruh di 5 waktu kau ibu apa? Salatnya di awal waktu terus. Sebab Nabi mengatakan afdalus salat fi awali waktiha. Salat yang paling mulia itu adalah di awal waktu. Subuh lah awal waktu. Beko zuhur lah kan awak di awal waktu ibu apa? Mungkin awak sibuk di kantor, sibuk awak di pasar, di ladang, sibuk kerja awak. Jago salat tarawih. Bah nanti kalau bisa belum orang azan ibu apa? Kita sudah pergi berwudu. Nah, kalau azan dipanggil tibo tuh mungkin biasa mak ya. Tapi alun dipanggil lah tibo. Nah, itu masih ya bu. Itu yang mulia tuh. Belum lagi azan, ibu sudah berwudu, sudah siap menunggu orang azan. Nah, bukan dipanggil datang. Iya datang dipanggil alhamdulillah. Tapi yang lebih mulia itu apa? Belum dipanggil, kita sudah siap datang. Ini yang mulia, kita kan inginnya mulia Pak. Bukan yang biasa saja, itu biasa kan. Tapi yang kita inginkan lebih itu tingkatan amal kita. Asar di mawa apa ibu? Mereka biasa bisa menjaga awak tapi waktu atau enggak awak? Karena awak panik, mungkin ibu sibuk memasak, ibu nah terlambat kadang semayang. Maghrib bisa, itu yang kita jaga. Nah, itu dari segi ketepatan. Alun dari segi lagi bacaan, dari segi kekhusukan, itu semuanya harus terus kita perbaiki. Termasuk dari segi mungkin gerakan-gerakannya, Bu ya. Ba'a salat nan batu, ba'a takbir nan batu ke tangan. Bagaimana sujud yang ruku yang betul ya Pak Ibu? Ruku itu contohnya buat apa? Itu data punggung awak ya Bu. Nah, ruku Allahu Akbar itu datar. Enggak saparoh kata ada Bu, data. Itu syariatnya ya Pak ya. Bahasa duduk ruku nam betul. Bagaimana itidal, nanti juga sujud. Bagaimana duduk nanti antara dua sujud kakinya itu Bu. Itu kita upayakan bagaimana nanti maksimal. Tagak, betul-betul tagak kaki kita nanti di belakang tuh. Bagaimana duduk nanti di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pailoannya Pak Ibu. Salat waktu jangan kancang-kancang ada Ibu. Nah, kan masih do capek. Dibaca lengkap-lengkap bacaan salat tuh. Kok kadang dek tak aja. Nah, mungkin sebagian Ibu sambat tak jarang ya Bu. Hampir menggalaga. Nah, waktu masuk awak salat kadang lupa awak pakai tak aja awak. Alun sempurna Al-Fatihah lah capek-capek baca ayat, nah ruku belum sempurna bacaannya, tidak capek samini selesai semayang. Jadi tidak sempurna. Kita ingin kesempurnaan. Bagaimanapun kondisi kita yang mendapat kesibukan kita, mari kita sediakan kualitas waktu salat itu perbaiki. Yang terakhir benar-benar la fasalli li rabbika, salat kita tuh ikhlas karena Allah. Wanhar dan berkurbanlah. Nah, itu lagi di apa? Berkurban ini sebagai salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat besar yang telah diberikan Allah dan sedang diberikan kepada kita, juga nanti akan diberikan berikutnya. Jadi kok lapang rasa kiawa, mari kita berkurban tahun ini Pak Ibu. Di masjid kita kok 2.800.000. Silahkan nanti. Kalau tidak di sini di tempat lain. Korban itu boleh diniatkan hanya untuk satu keluarga. Jadi satu orang keluarga istri, nanti pahalanya untuk seluruh keluarganya. Untuk suami juga yang lain. Nabi juga demikian. Dia niat berkorban untuk dirinya juga untuk bahkan untuk umatnya gitu.
Diboleh benar. Di korbannya banyak keistimewaannya ibu dan bapak, korban itu. Bagi yang tidak sempat haji, korban namanya jadi mari. Apa keistimewaannya? Di antaranya, di antara bulu-bulu hewan korban itu nanti ada pahalanya. Pernah menghitung bara bulu kapal korban, bu? Kapal kambing jauh itu? Tidak pernah. Nih berarti banyak. Ibadah yang paling mulia itu ibadah korban di hari raya haji. Pahalanya capek diterima Allah. Bagaimana Nabi mengabarkan? Ketika korban itu disembelih, leher hewan korban itu pun apa? Keluar darahnya, belum lagi sampai darah itu menetes ke bumi, pahalanya sudah langsung diterima oleh Allah. Dengan catatan korban ikhlaskan korbannya. Nah, apa lagi? Ada satu Nabi mengecek pun apa? Siapa umatku yang punya kelapangan, maka nalau sa'atan falam yudahi wala taqrabanna musallana. Sia yang punya kelapangan, rasakinya pitih lai untuk hari-hari lain, berarti lapang cukup lah, ada pitih. Tapi ndak mau berkorban. Ndak ada rasa terpanggil berkorban. Apa kata Nabi? Jangan dekati tempat sholat kami. Nah, itu maknanya dalam tu ya Bayi. Ndak boleh dekat tempat sembahyang Nabi gitu. Bagi orang yang punya kelapangan tapi tidak berkorban. Jadi Pak Ibu, kalau ada kelapangan kita, mari kita sama-sama nanti beribadah korban dimanapun tempatnya yang Bapak Ibu inginkan. Nah, lalu terakhir apa kata Allah ini? Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, itulah yang akan terputus. Apa maksudnya ke? Ikut berkaitan dengan ketika meninggal anak Nabi yang laki-laki. Sehingga diejek, dicemooh oleh orang kafir. Nabi lah meninggal anaknya, berarti putih keturunannya, dibantah oleh Allah. Tidak akan putus keturunan Nabi Muhammad. Karena juga melalui anak perempuan juga ada. Maka sekarang buat dapat keturunan Nabi Muhammad itu banyak sekarang. Yang terputus adalah orang yang mengejek Nabi itu. Maka sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang memperolokmu, itulah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada pesan, tidak boleh mengejek orang lain. Inilah mungkin ibu dapat kajian kita pada sebuah hari ini. Ayat yang pendek, surah Al-Kautsar. Maknanya, mari terus kita memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu. Di antaranya, perbaiki ibadah salat kita, kemudian berkorban bagi kita yang memiliki kelapangan. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat Allah ini. Allah tambah nikmat itu kepada Allah terhadap nikmat yang sedang kita berikan. Apakah nanti nikmat berbentuk harta atau nikmat berbentuk ketenangan batin atau jiwa kita, Ibu Bapak? Karena ingatlah, harta yang banyak tidak menjamin ketenangan jiwa kita. Banyak orang kaya, orang-orang banyak berpangkat tinggi, tapi kita boleh Bapak, ketika Allah cabut di hatinya rasa tenang, dia akan tetap resah gelisah. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita harta nikmat dunia ini, juga diberikan kenikmatan ketenangan jiwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu Bapak atas apa yang kita sampaikan. Perbanyak maaf atas yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Bang. Allah.